Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, atau agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, video ini akan menjelaskan argumen-argumen yang menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang rahmatnya penuh cinta dan kasih sayang, dan bermanfaat bagi seluruh alam. Ketika kita bicara Islam, kita bicara ideologi, bicara ajaran, dan bicara cara hidup, bukan bicara tentang perilaku orang per orang. Bukan kita mengatakan dia muslim maka dia perilakunya Islam. Belum tentu. Maka ketika kita mengatakan Islam sebagai agama rahmat, maka yang dimaksud adalah bukan merujuk kepada orangnya, melainkan kepada ajarannya. Nah, berikut adalah argumen-argumen yang menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang rahmat. Nah, ajaran Islam itu terjelaskan, tertulis di dalam Al-Quran dan perilaku Nabi, perilaku Nabi Muhammad. Saya akan mulai dari argumentasi yang pertama tentang bagaimana perilaku Nabi Muhammad yang menunjukkan beliau adalah orang yang paling rahmat, ya. Jadi argumentasi pertama, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah, ya, secara sosial itu berlaku zalim kepada orang lain sekalipun dalam keadaan berkuasa. Kita ingat ketika Nabi Muhammad memimpin Madinah, maka semua suku-suku yang ada di Madinah, bahkan agama-agama yang di luar Madinah, agama-agama yang di luar Islam, itu bisa harmonis di dalamnya, ya. Ada bahkan agama Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang Islam, dan beberapa orang-orang yang memiliki keyakinan yang lain bisa hidup harmonis di bawah kekuasaan atau di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Padahal mungkin bagi Nabi Muhammad untuk memaksakan seluruh warganya memeluk Islam, tapi tidak dilakukan, ya. Namun mereka mendapatkan perlindungan, dan tidak dipaksa untuk ikut ke dalam agama Islam. Ya, jadi secara perilaku Nabi Muhammad tidak pernah memaksakan orang untuk memeluk agama Islam, tidak pernah dipaksa. Dan juga di Al-Quran disebutkan seperti itu, la iqraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Sehingga argumentasi yang pertama adalah bahwasanya Nabi Muhammad orang yang kejam. Maka dengan cerita ini, dengan sejarah ini, maka tidak terbukti, justru menunjukkan Nabi Muhammad adalah orang yang rahmat. Nah, lalu dikatakan Nabi Muhammad memimpin perang, ya kan? Dan kita tahu perang itu yang membunuh dan sebagainya. Ya, saya tidak akan memperdebatkan Nabi Muhammad itu pernah membunuh atau tidak dalam peperangan. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah memang benar adanya bahwa sejarah Islam terjadi peperangan-peperangan. Kenapa terjadi? Ya, yang pertama, karena mereka, umat Islam ketika itu
ya, diserang secara militer. Diserang secara militer. Yang kedua, Nabi Muhammad bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara. Ya, pemimpin negara. Dan pasti dalam sebuah negara ada yang namanya kekuatan militer atau kekuatan hukum, ya, yang harus ditegakkan. Nah, ketika ada pengkhianatan, tentu saja harus ditegakkan hukum. Ya, bahkan orang yang menuduh Nabi Muhammad sebagai orang yang kejam pun, ya, tidak mau hidupnya tanpa ada tegaknya hukum. Nah, yang dilakukan Nabi Muhammad hanyalah melaksanakan tegaknya hukum ketika ada pengkhianatan, ya, atau ketika ada agresi militer dari suku lain, ya, adanya agresi militer, serangan militer, maka tidak bisa ketika ada serangan militer, ya, bahasanya bahasa kasih sayang, ya, keburu habis itu kotanya kan, bahasanya bahasa apa namanya, saya silahkan saja masuk ke dalam kota saya, nggak bisa, ya. Ketika serangan militer maka pertahanan militer harus siap. Nah, jadi apa yang dilakukan Nabi Muhammad bukan kekejaman, tapi adalah sebuah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin negara. Kalau tidak seperti itu, malah Nabi Muhammad tidak becus menjadi pemimpin negara. Tapi kan Nabi Muhammad mampu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Itu yang pertama, argumentasi yang pertama. Bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah berbuat keras kepada, apa maksudnya, berbuat kekerasan, ya, melakukan kekerasan kepada warganya, kepada masyarakatnya, tidak pernah. Malah sebaliknya, ketika ada orang Islam berbuat kejahatan kepada penganut agama lain, dihukum dia. Kan begitu sejarahnya. Maka sangat jelas tidak terlihat di sini Nabi Muhammad sebagai nabi yang kejam sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang kedua adalah di dalam ajaran Islam, ya, itu justru yang ditemukan adalah tentang berbuat kebaikan kepada orang dan menghindari berbuat keburukan kepada orang. Itu isi daripada ajaran Islam. Lalu bagaimana kita bisa katakan ajaran Islam ajaran yang penuh dengan kekerasan? Itu tidak masuk akal. Jadi isinya adalah berbuat baik kepada orang dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menzalimi orang lain. Kan gitu. Saya mau coba membuka sebuah kitab, ya, Ihya Ulumuddin, ya. Ini kitab yang terkenal tentang bagaimana membangun revival of Islamic teachings, ya, tentang membangun kembali ajaran-ajaran Islam. Coba lihat, saya ambil random di sini. Nah, ini kita Dzammul Kibr wal Ujub, larangan untuk sombong dan bangga diri. Ya. Ini dilarang itu. Dzammul, buruknya kesombongan dan ujub. Menghina orang enggak? Ya, sombong itu kan salah satu indikatornya menghina, ya. Itu mesti dihindari. Dianggap dalam Islam sebagai al-muhlikat, hal yang membinasakan. Lalu bagaimana bisa dikatakan Islam agama yang suka menghina? Dalam ajarannya saja itu dilarang. Saya coba random lagi, ya. Nah, random lain lah. Random. Dzammul bukhl, ya. Larangan untuk pelit. Pelit aja dilarang gitu. Pelit aja dilarang.
Mana mungkin agama kita memerintahkan menzolimi orang lain, sementara pelit aja nggak boleh. Hubbul mal, menumpuk-numpuk kekayaan saja nggak boleh, menumpuk-numpuk harta kekayaan saja tidak boleh. Kita contoh lagi, kitab Afatul Lisan, tentang bahayanya lisan. Ya, bagaimana mungkin dituduh sebagai Islam penyebar hoax? Ya, ajaran Islam membuat orang mengejek agama lain. Mana mungkin gitu. Ajarannya saja afatul lisan. Bagaimana orang berhati-hati terhadap bahayanya lisan? Ya, jadi bertentangan antara tuduhan dengan ajarannya. Nah, masalah seorang muslim ada yang bicaranya hoax, kemudian menghina, itu urusan individual, tapi urusan ajaran tidak ada di dalam Islam ajaran untuk menghina, nggak ada. Lalu bagaimana bisa dituduhkan Islam agama yang suka menghina, mengejek dan sebagainya? Tidak ada. Kita random lagi. Dzamul ghadab, larangan untuk marah. Ya, buruknya marah, terhinanya marah. Dalam ajaran Islam marah, ghadab ya, adalah sesuatu yang membinasakan. Tapi sebaliknya, yang beredar di media sosial adalah tuduhan bahwasanya Islam itu suka marah-marah, merusak, menghancurkan. Gak ada ajarannya seperti itu. Kita diminta untuk menghindari diri dari ghadab, hiqat, dendam, hasad, iri. Ya kan? Lalu apa yang diperintahkan oleh Islam? Apa yang diperintahkan oleh Islam? Saya coba lihat. Sabar, bersabar, kebaikan kan? Syukur, berterima kasih. Ya, berterima kasih. Kemudian apa lagi? Sifat-sifat lain. Ada zuhud, ya. Zuhud, sifatnya zuhud, modesty, kesederhanaan. Itu yang diperintahkan gitu. Sangat jauh sekali dengan tuduhan-tuduhan. Ya, tuduhan-tuduhan. Kemudian ada istilah ridho, ya, menerima, penerimaan. Ya. Itu yang diperintahkan oleh Islam, penerimaan. Kemudian apa lagi? Ya, banyak ya. As-sidq, jujur. Ya. Jujur. Oke. Kemudian banyak lagi ya, bagaimana Islam mengajarkan ajaran-ajaran kebaikan, bukan kezaliman. Lalu bagaimana kita bisa katakan Islam sebagai agama yang penuh dengan kekerasan? Jelas bahwasanya Islam adalah agama yang rahmah, yang penuh dengan kasih sayang, gitu. Penuh dengan kasih sayang. Ya, sudah jelas itu. Sudah jelas. Oke. Nah, jadi argumentasi yang kedua adalah Islam justru mengajarkan akhlak terpuji. Gitu. Akhlak terpuji dan melarang akhlak tercela, kan gitu. Lalu bagaimana bisa ajaran ini, ya kan, dibilang orang sebagai radikal, keras, apalagi ya, barbar. Bagaimana bisa? Dari sini sudah kelihatan gak beresnya gitu, gak beresnya. Ya, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Ya, kalau
Kita lihat ajaran ini kan dari kecil di sekolah-sekolah dan sebagainya, ini diajarkan akhlak terpuji, akhlak tercela, akhlakul mahmudah, akhlakul eh, apa akhlak yang mahmudah dan akhlak yang mazmumah. Kan sudah ada dari kecil diajarkan itu. Mana mungkin tiba-tiba besar-besarnya menjadi orang yang zolim? Kan nggak mungkin, gitu ya. Tidak mungkin seperti itu. Ya memang di dalam Islam ada ajaran yang sifatnya hukum. Yang namanya hukum yang harus ditegakkan gitu. Nggak ada istilah orang habis membunuh terus pakai bahasa kasih sayang. Tidak, bahasa hukum ditegakkan. Karena Islam agama yang universal, hukum ada diterangkan di situ. Ya, hukum diterangkan di situ. Seperti itu. Semua negara punya hukum. Lalu apa salahnya kalau Islam memiliki hukumnya sendiri yang berasal dari kitab suci, dari wahyu Allah? Apa salahnya? Nggak ada salahnya. Negara-negara aja bikin hukum dari akal manusia, nggak ada masalah. Lalu kenapa ada masalah ketika Islam membuat sebuah hukum? Kan nggak ada masalah gitu. Malah Islam itu hukumnya solutif. Contoh ya, argumentasi yang ketiga, tadi yang kedua ya. Ya, syariat yang sifatnya solutif, bahkan hukumnya saja solutif. Contoh ya, kasus pembunuhan misalkan, kasus pembunuhan dalam keadaan tertentu itu bisa dimaafkan oleh keluarga korban, ya, itu bisa dimaafkan, boleh dimaafkan dengan denda sekian, ada aturannya. Maka syariat solutif itu sudah ada sejak dahulu, atau istilah restoratif justice ya, keadilan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Itu ditawarkan dalam Islam, ditawarkan. Jadi korban boleh memaafkan. Ya, boleh, tidak salah. Itu ada. Maka syariatnya saja solutif. Yang ketiga, argumentasi yang ketiga. Ya. Argumentasi yang ketiga. Seperti itu. Dan syariat ditegakkan untuk melindungi. Melindungi apa? Melindungi agama, hifdzuddin pertama. Hifdzun nafas, melindungi nyawa, jiwa. Hifdzul akal, melindungi akal. Ya, contoh misalkan khamr itu dilarang. Apapun alasannya, khamr kan dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena menghilangkan akal. Nah, kalau orang sudah menghilangkan akal akan melakukan kerugian-kerugian yang lain. Khamr kalau dibolehkan, misalkan dibolehkan, dia akan melakukan berbagai macam kriminal. Dan ini ilmu umum, bukan ilmu Islam. Ilmu ya, kenapa di negara-negara maju itu tidak boleh driving sambil mabuk. Ya, bahkan di polisi-polisi kita kalau orang mabuk dites dulu, mabuk nggak dia. Ya. Dihimbau untuk tidak mabuk sebagainya. Ya, Islam sudah jelas malah mengharamkan khamr. Ya. Negara-negara maju juga melarang dalam keadaan tertentu agar tidak membahayakan misalkan. Nah, kalau dia membahayakan, ini kan zalim namanya. Ya, ini kan namanya zalim. Gitu kan? Ketika dia dilarang, maka menutup kemungkinan orang untuk berbuat zalim. Sekarang Islam dituduh sebagai agama yang menindas, zalim. Gimana logikanya? Gak jalan kan logikanya kan? Ini problem yang harus kita jawab. Kok bisa antara ajaran sesungguhnya dengan isu di masyarakat, di media kok berbeda? Kenapa gitu?
Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi tentang zakat lagi. Contoh ya. Wah, Islam maksa orang bayar zakat. Zolim tuh orang kok dipaksa. Kalau pajak, kenapa nggak disebut kezoliman, pemaksaan? Kan sama saja sebetulnya. Ya, kan sama saja. Nih, ada orang lapisan ke atas, ekonomi atas, ekonomi bawah, kan gini zakatnya prinsipnya. Ya, kita ambil harta orang yang mencapai nisabnya, kan gitu ya. Kita ambil harta sebagian orang yang sudah mencapai nisabnya, sebagian, tidak semua. Ya silakan baca lagi ya, berapa zakat mal segala macam kan ada ya. Sini ekonomi bawah, ya kan, ekonomi menengah lah ya. Menengah dia juga bayar zakat, Nah, kalau tidak ada yang namanya zakat, tidak diberikan ini orang, tidak diberikan, maka dia akan semakin miskin tuh. Karena tidak terjadi perputaran ekonomi yang cukupi. Sementara si pemilik modal ini pemilik modal kan, ya di sini tuh, terus mendapatkan kekayaan, terus dan seterusnya, sehingga terjadi apa? Ketimpangan. Ini bukan teori dalam Islam, bukan teori dalam Al-Quran secara eksplisit ya, atau Nabi Muhammad mengatakan ketimpangan secara eksplisit. Itu teori umum gitu. Dan Islam ingin mengatasi ini ketimpangan dengan konsep zakat ini. Dengan konsep zakat diberikan ke sini, sehingga apa? Sehingga dia mampu untuk untuk survive dan hidup dengan lebih baik, sehingga ketimpangannya semakin sedikit. Dalam ilmu kenegaraan atau ilmu ya sosiologi dan sebagainya lah ya, ada istilah motif. Kalau orang berbuat kriminal, motif ekonomi. Pertanyaannya, kenapa orang berbuat kriminal? Karena kemiskinan tadi, ketimpangan tadi. Dan itu sudah teori umum. Nah, zakat kan membuat persamaan derajat itu. Ya, persamaan ya kemampuan finansial orang menjadi sama-sama cukup lah. Equality yang diinginkan oleh orang barat kan equality kan. Nah, sehingga menghindarkan orang dari kemiskinan kan gitu. Juga menghindarkan orang dari kriminalitas, ketimpangan gitu ya. Lalu apakah ini merupakan ajaran agama yang zalim, menindas, atau ajaran agama yang keras? Gimana logikanya? Kan nggak ada, nggak masuk tuh, nggak masuk logikanya gitu. Yang keempat, yang ketiga tentang hukum ya, hukum dalam Islam. Ya. Yang keempat adalah hukum tentang berperang dan sebagainya. Ya, itu hanyalah sebagian kecil dari sebagian kecil dari isi Al-Quran. Isi Al-Quran kebanyakan tentang values, tentang kebaikan. Sejauh-jauh lah ya, kita lihat Quran. Misalkan kita buka Quran,
Ya kita random lah, misalkan mukminun, nah random ya. Qad aflahal mu'minun, beruntungnya orang-orang beriman. Allazina hum fi salatihim khasyun, yang salatnya khusyuk, mencegah, menghindari hal-hal yang uh, sia-sia, melaksanakan zakat, menjaga seksualitas, dan seterusnya. Tentang values, bukan tentang hukum dan bukan tentang membunuh. Nah, kita klik lagi lah Yusuf, gitu ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, tentang diturunkannya Al-Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami mengkisahkan kepada kalian, kepadamu sebaik-baiknya kisah. Gitu. Ini values isinya. Nah selanjutnya sejarah, history. Tidak ada sini cerita-cerita tentang bunuh-membunuh gitu. Surat apa lagi? Ya, ya Al-Furqan misalkan. Ya. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Maha suci Allah yang menurunkan Furqan, Al-Quran ya, ala abdihi, kepada hambanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, Allah yang memiliki langit dan bumi, dan seterusnya. Tidak ada cerita tentang bunuh-membunuh gitu ya. Sampai ayat selanjutnya juga tidak ada. Coba random lagi ya, ayat 17 misalkan ya, tidak ada di sini, tidak ada. Jadi isi Al-Quran values, nilai ya, keyakinan, keimanan ya, ada sebagian memang yang tadi kita coba tuh nggak ketemu, tentang berperang ada ya kan. Islam agama universal, wajar kalau ada perkara militer dibahas di situ ya. Orang sekuler saja juga membahas perkara militer ya. Jadi tuduhan bahwa Al-Quran ajarannya adalah tentang bunuh-membunuh, potong tangan, penggal kepala, mana enggak. Sebagian besar bukan itu isinya ya. Tentang hari kiamat ya, tentang hari kiamat ya. Kalau juz 30 memang kebanyakan tentang hari kiamat ya, tentang keimanan ya, tentang keimanan. Ini juga juz 29 juga memang juga banyak tentang hari kiamat ya. Ini juga tentang hari kiamat, tentang keimanan ya, tentang keimanan. Jadi tidak ditemukan dengan mudah itu ayat tentang bunuh-membunuh dan sebagainya. Jadi dipikir nih Al-Quran isinya tentang bunuh-membunuh dan hina-menghina dan kafir-mengkafirkan, mana nggak ditemukan dengan mudah gitu. Apa nih as-sajdah, tanzilul kitabul la raiba fihi min rabbil alamin, tentang turunkannya Al-Quran ya, tentang turunkannya Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy, ya, kemudian bersemayam di al-arsy ya kan. Dan seterusnya, ini tentang penciptaan manusia ya, tentang penciptaan manusia ya. Wa bada khalaqal insana min tin, manusia ciptakan dari tin. Tin itu artinya apa? Saripati tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kemudian menjadi apa? Ma'in mahin ya, dibentuk dari air yang hina, maksudnya air mani gitu ya. Tsumma sawwahu, kemudian distabilkan penciptaan tersebut. Wa nafakha fihi min ruh, ditiupkan ruh. Tentang penciptaan manusia ya, diciptakan penglihatan, pendengaran, penglihatan, afidah, akal pikiran, dan hati nurani. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit yang bersyukur. Tentang values. Lalu di mana kita bisa temukan ayat tentang bunuh-membunuh di sini? Tidak ditemukan. Nah, itu jadi pertanyaan adalah kenapa saat ini simpulan yang muncul adalah Islam radikal
Radikal ini maksud bukan radikal filosofis ya, radikal keras. Ini menjadi pertanyaan. Kok bisa sekarang muncul gini? Setidaknya berhubungan. Ya, berhubungan. Gitu. Berhubungan. Kalau kalian survei misalkan, bikin survei, hubungkanlah kata-kata berikut misalkan Islam, sains, kemudian radikal. Terus ada kata-kata sosial. Nah, orang akan pilih misalkan, ini coba aja di dunia kalian survei, orang bakal pilih ini. Ya alhamdulillah sih kalau ada yang sudah paham ya, pilih yang lain tentu saja. Siapa yang mengkoneksikan ini? Kalian belajar psikologi tahu yang namanya teori asosiasi kan? Asosiasi ini terbentuk dengan sendirinya apa dibentuk? Ya, teori Pavlov ya. Asosiasi terbentuk dengan sendirinya atau dibentuk? Apa teori Pavlov? Conditioning kan? Conditioning dan sebagainya. Nah, saya tidak akan bahas itu ya, tapi saya sudah membuktikan argumen-argumen bahwa Islam adalah agama yang rahmat dari berbagai argumen. Gitu, dari berbagai argumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.